Karena angsurannya naik, maka teman-teman dari awal tahun harus mulai siap-siap. Kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga. Jangan sampai propertinya santai-santai, kita yang kerja keras beresin angsuran. Halo teman-teman, apa kabar? Wah, ini sekarang mulai masuk masa-masa yang penting bagi properti dan kredit ya kan. Katanya nih 2023 bunga akan naik, atau langkah-langkah apa yang perlu kita ambil untuk menghadapi kenaikan suku bunga itu. Lalu teman-teman sekarang sudah punya KPR. Nah, untuk yang baru pertama kali join, perkenalkan nama saya Pipo. Saya investor properti. Properti yang saya sukai adalah properti penghasil pasif income. Properti penghasil pasif income itu apa? Ya, properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Dan karena saya rakyat jelantah kaum umbi-umbian, maka semua investasi properti saya memakai modal orang lain. Kebanyakan memakai kredit bank. Nah, karena itu saya juga bersiap-siap menghadapi kenaikan suku bunga ini. Nah, saya bagikan tips dan langkah-langkah apa yang perlu kita ambil supaya kita bisa melewati proses ini dengan baik. Nah, untuk menghadapi kemungkinan naiknya suku bunga di tahun 2023, kemungkinan besar naik, kemungkinan besar teman-teman. Tapi naiknya mungkin tidak semengerikan yang kita bayangkan ya. Mudah-mudahan tidak semengerikan. Harapannya teman-teman di bank rata-rata mudah-mudahan maksimal tidak lebih dari 1,5%. Tapi tetap ya, kita nggak perlu panik, kita siap-siap dengan kepala dingin, apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa melewati proses ini dengan baik. Beruntung teman-teman yang sedang mengambil fixed rate, karena teman-teman tidak akan mengalami kenaikan suku bunga seperti ini. Nah, apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menghadapi sebelum suku bunga KPR naik? Satu adalah, ya tentu kita harus mengatur ulang income dibanding dengan angsuran, ya kan? Karena kemungkinan besar angsuran naik. Mungkin naiknya sekitar 10%, 20%, tergantung suku bunga teman-teman saat ini berapa, dan tergantung juga kenaikannya bunganya berapa. Tentu lebih detailnya teman-teman bisa hitung pakai kalkulator finansial. Nah, karena angsurannya naik, maka teman-teman dari awal tahun harus mulai siap-siap. Kemungkinan akan ada kenaikan suku bunga. Mudah-mudahan enggak ya. Atau kalau naik mudah-mudahan juga enggak banyak-banyak. Nah, itu langkah pertama yang perlu kita lakukan. Langkah kedua adalah kurangi kredit-kredit konsumtif yang tidak perlu. Beli mobil untuk senang-senang, gaya-gayaan, mewah-mewahan gitu. Enggak lah teman-teman, sekarang bukan waktunya untuk mewah-mewahan. Sekarang kita full fokus ke investasi. Carilah hutang yang baik, bukan hutang yang jahat. Hutang baik itu apa? Hutang baik adalah hutang yang membuat kita mendapat banyak duit. Kalau hutang jahat itu apa? Hutang jahat ya hutang yang membuat kita keluar duit. Loh, Pak, hutang mesti keluar duit dong. Belum tentu. Contoh, 2011 saya beli properti 1,6 miliar di Jawa Tengah. Dapat kredit dari bank 1,6 miliar juga. Cicilannya 20 juta 15 tahun. Tapi properti ini yang saya beli dengan KPR tadi, KPR-nya 20 juta angsuran, ternyata properti ini menghasilkan income 27 juta per bulan rutin. Sehingga ketika saya dapat 27, saya bisa bayarkan angsuran 20, masih sisa 7 juta. Nah, itu yang disebut hutang baik. Hutang jahat membuat kita keluar uang, hutang baik membuat kita mendapat uang. Nah, tips ketiga teman-teman, kalau teman-teman masih punya deposito dan tabungan, dan dalam jangka pendek belum ada rencana untuk dipakai, daripada nih teman-teman uangnya di bank cuman dapat bunga kecil, padahal
kreditnya di bank bunganya mahal, bisa juga dilakukan pelunasan sebagian kreditnya. Ini yang disebut negatif spread. Negatif spread tuh teman-teman misalnya nabung di bank, bunganya 4%, KPR-nya 7%. Rugi 3% setiap tahun. Nah, itu yang disebut sebagai negatif spread. Daripada seperti itu, teman-teman juga boleh pertimbangkan untuk melunasi sebagian kreditnya dengan uang tabungan. Nah, itu alternatif ketiga, teman-teman. Tentu teman-teman ini kan berlaku untuk teman-teman yang sultan, yang punya tabungan. Kalau rakyat jelantah kaum umbi-umbian kayak saya, nggak punya tabungan teman-teman. Semua uangnya kerja keras, ya kan? Apakah dibelikan properti atau untuk beli aset-aset produktif lainnya. Malah kalau bisa uangnya orang lain, kredit itu yang saya pakai untuk investasi. Karena prinsip saya, jangan bekerja untuk uang, buat uang bekerja untuk kita. Bahkan kalau bisa uang orang lain bekerja untuk kita juga. Maksudnya gimana? Maksudnya uang orang lain itu kita pinjam bank, beli aset produktif, hasilnya bisa untuk bank dan untuk kita. Lumayan kan, tadinya bukan uang kita, jadi kita tetap menikmati hasilnya juga. Nah, itu tips ketiga. Tips keempat bagaimana, Pak? Nah, tips keempat ini berhubungan dengan bank. Tips keempat berhubungan dengan bank, yaitu ketika teman-teman masuk masa floating, teman-teman juga punya kesempatan untuk ngomong ke bank. Bang, naiknya jangan banyak-banyak dong angsuran. Atau bila perlu, Jangan naikin dong, ini ekonominya lagi susah nih. nanti banknya jawab, Lah kan kita depositonya juga naik Bu, Pak. Jadi terpaksa angsurannya juga naik karena modal kita juga naik. Ya naiknya jangan banyak-banyak. nanti paling kita disuruh bikin surat, ya kan? Bikin surat cinta ke bank, minta penurunan suku bunga, ajuin. Lumayan, siapa tahu dapat diskon banyak. Kalau bisa nanya dulu, Pak, kira-kira ngajuin berapa Pak? Bisa sekian nggak? supaya ada gambaran. Nah, itu langkah berikutnya. Nah, berbahagialah teman-teman yang masih masa fix, karena kenaikan suku bunga ini kemungkinan ya nggak bisa lama-lama juga, teman-teman. Karena kalau terlalu lama, ekonominya kan mandek semuanya. Modalnya semua mahal, nggak ada orang yang mau invest. Nah, itu tips keempat. Tips kelima apa? Tips kelima, teman-teman, mumpung ini ya, mumpung suku bunga belum naik, kalau teman-teman pengen pindah bank, cari bank yang fix, ini kesempatan yang tepat sampai akhir tahun. Kemungkinan bank-bank baru mulai naikin suku bunga pinjaman mulai awal tahun depan, karena ini udah nanggung sekali. Nah, teman-teman segera cari bank yang fix. Kalau bisa fixnya mungkin 3 tahun lebih lah. Karena kemungkinan ini mungkin ya setahun 2 tahun, maksimal 3 tahun. Tapi disclaimer loh ya, saya bukan peramal. Saya cuma memprediksi mestinya suku bunga tinggi nggak bisa lama-lama. Karena kalau terlalu lama ekonominya juga macet semuanya. Jadi mungkin kalau teman-teman yakin ya 3 tahun cukup. Tapi kalau teman-teman deg-degan, ya 10 tahun sekalian juga nggak apa-apa. Ada, kemarin saya baca ada yang ngasih bunga 6,75 fix 10 tahun. Itu menurut saya penawaran yang menarik juga. Jadi ketika fix, teman-teman nggak pusing. Bahkan teman-teman kita bank syariah bisa menawarkan fix angsuran dalam jangka yang panjang. Tidak hanya 10 tahun, tapi bisa lebih. Saya pernah ambil pembiayaan, kalau di bank syariah namanya bukan kredit, namanya pembiayaan. Pembiayaan fix selama 15 tahun pernah, 20 tahun juga pernah di bank syariah. Nah, itu tips kelima. Nah, sekarang terakhir tips keenam apa teman-teman? Untuk menghadapi kenaikan angsuran, maksimalkan properti. Kalau propertinya masih ada space kosong, dimaksimalkan dong. Jangan sampai propertinya santai-santai, kita yang kerja keras beresin angsuran. Kalau propertinya masih ada space kosong, misalnya di rumah di depannya masih ada space kosong, bisa untuk kios, bisa untuk warteg, bisa untuk kos, dapat 1-2 kamar, atau kontrakan, atau tempat parkir, atau apapun, ya itu silakan dimaksimalkan. Prinsipnya kita, properti harus kerja keras, kita yang santai-santai. Jangan kebalik loh ya, jangan propertinya santai-santai, kita kerja keras. Prinsipnya, jangan diperbudak oleh properti. Kita yang harus memperbudak properti-properti tersebut. Oke teman-teman, selamat bersiap-siap menghadapi kenaikan suku bunga. Mudah-mudahan nggak banyak atau mudah-mudahan nggak naik ya. Atau kalau naik pun jangan banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa melewati dengan baik. Sukses selalu, salam sehat selalu, salam passive income property. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya.
Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.